Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Boleh ke sini Bang Usman? Usman tahu betul dia harus duduk di mana. Mari Bang. Silakan Bang Usman, selamat datang di Suara Reboan. Silakan. Tapi saya senang, saya dipanggil Bang, dia dipanggil Bapak. Kita semua abang-abang aja lah sekarang ya malam ini. Sini. Oh boleh. Oh situ boleh. Di situ Oke, juga boleh. silakan Oke. Bang Usman. Nah ini pas banget ya kalau kita diskusi sama Bang Usman di sini. Bang Usman, kalau melihat begitu ya mengenai fenomena yang ada sekarang begitu, apakah memang kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia ini sekarang semakin menurun? Bang Usman bagaimana melihatnya? Ya menurun karena terutama kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul atau beroposisi atau kebebasan pers. Kalau kita lihat tadi Bung Refli menyebut Freedom House. Freedom House itu lembaga indeks demokrasi yang tiap tahun menuliskan laporan tentang kondisi negara-negara, kondisi kebebasannya. Nah Indonesia itu sejak 2013 itu statusnya separuh bebas. Padahal sebelumnya 2006 sampai Ini ya, 2012. ada datanya juga ya Bang ya? Nah kita ada nih datanya juga Nah bisa ini juga bisa ditampilkan. dilihat. Nah, ini kalau ini kan per persentase ya. Jadi kalau per persentase seluruhnya memang kurang lebih seperti ini nilainya 61, 59, 59, 59 seterusnya sampai ke 58. Artinya dalam 4 tahun terakhir itu kecenderungannya turun. Oh turun. Nah, kalau kita lihat secara umum kan mereka punya 3 besar kategorinya. Pertama negara yang dikategorikan kebebasan bebas penuh, fully free. Atau yang kedua separuh bebas, partly free. Atau yang ketiga not free, nggak bebas sama sekali. Nah, meskipun ini meskipun turunnya sedikit, tapi secara keseluruhan kita berada dalam status yang separuh bebas gitu. Nah, kita ingin sebenarnya kembali lagi ke status yang bebas gitu. Nah, ini sebenarnya hanya salah satu saja indikator dari kebebasan di Indonesia. Kita bisa lihat datanya dari Economist Intelligence Unit atau Polity4, ada banyak lembaga indeks demokrasi. Bahkan Indonesia kan punya Biro Pusat Statistik yang setiap tahun juga mengukur kebebasan sipil. Nah kecenderungannya itu meskipun fluktuatif tapi kecenderungannya turun gitu. Data-data di LBH, YLBHI, Kontras, di Amnesty International itu memperlihatkan kasus-kasus itu banyak sekali tiap tahun terjadi gitu. Nah saya tuh Bang Usman kita juga punya data nih. Di layar bisa dilihat juga pemirsa bahwa masyarakat ini ternyata semakin takut untuk berpendapat. Betul. Nah ini Ini dia. survei dari Sesungguhnya Indikator tuh Politik Indonesia. 56% lebih, ini survei dari Indikator Politik Indonesia. Nah Bang Betul Usman sekali. bagaimana melihat fenomena ini? Dan kenapa sih Bang kita tuh bisa sampai di titik ini setelah kita tuh sudah 78 tahun merdeka? Ya karena pemerintah yang baru ini sebenarnya kurang memberi prioritas pada hak asasi manusia. Lebih banyak memprioritaskan ambisi pada bidang ekonomi gitu. Dan itu sudah kelihatan dari awal, dari pemerintah Jokowi periode yang pertama gitu. Dan ini akibatnya banyak sekali kritik-kritik terhadap pemerintah yang dianggap mengganggu program ekonomi kemudian diredam dengan berbagai cara. Ada yang dikriminalisasi, ada yang misalnya dihack, diretas sosial medianya. Dan kalau Mas kita Algi lihat ngalamin ya? Diretas ya? MUI sampai hari pernah ini ya, diretas. Tempo Masih juga belum pernah. selamat sampai sekarang. Masih belum selamat sampai sekarang. Watchdog, Dendi Dwi Laksono, ada banyak lagi lah kasus-kasus yang kalau Saya 3-4 kita kali dilaporkan. ya, dan memang dari awal pemerintahan Pak Jokowi sudah merencanakan agar pasal penghinaan presiden, penghinaan pemerintah itu dimasukkan kembali ke dalam hukum pidana kita. Dan itu waktu itu didukung juga oleh Pak SBY itu. Masa sih Bang, tapi kok Presiden kemarin berpidato di depan MPR. DPR kan mengatakan bahwa nggak apa-apa nih. Ya. Saya sih nggak masalah, saya sih Itu santai aja. tergantung Cuma mood, tergantung mood. mengkritisi Ya. kenapa sih moral Ya. orang Indonesia ini sekarang menurun. Ya. Yang memang kita juga akhirnya jadi refleksi lagi nih. Ini sebenarnya mengkritik atau menghina. Jadi kita bisa membedakannya itu gimana gitu kan. Pandangan itu berangkat dari keresahannya pada diksi, pada istilah, pada teks yang digunakan oleh misalnya Bung Rocky Gerung gitu ya. Bukan pada konteks, bukan pada kritiknya Bung Rocky dan para serikat buruh terhadap ketimpangan sosial ekonomi antara kelas buruh dengan kelas oligarki yang berada di balik misalnya proyek ibu kota negara. Kritik yang kedua sebenarnya dari teks, dari konteks pidato itu sebenarnya Indonesia terlalu misalnya menggantungkan diri pada Tiongkok. Padahal misalnya dulu di zaman Soekarno yang saya tahu ketika membangun Stadion Utama Senayan, membangun Semanggi, membangun Hotel Indonesia, Sarina, sampai dengan Ganevo di Jalan Asia Afrika itu dengan Tiongkok, dengan Soviet, dengan Amerika, bahkan dengan Jepang.
Baik, Misalnya stadion utama itu dengan Soviet, kemudian Jadi jembatan mengkritisi Semanggi dengan kebijakannya Amerika. Jadi begitu ada ya, Bang politik Usman, ya? perimbangan secara global. Jadi kalau Oke. kita mau menjadi pemain strategis di tingkat dunia, jangan hanya pada satu negara saja. Orde Baru dulu hanya dengan Amerika saja misalnya. Oke. Kebanyakan, paling Jepang sesekali. Tapi Oke. kalau di zaman Soekarno itu ada politik perimbangan. Nah, konteks kritik seperti itu yang dilupakan. Nah, ini yang saya kira akhirnya ribut tentang istilah tentang itu. Iya. Sebenarnya kalau kita perhatikan istilah hal yang biasa, misalnya dalam lagunya Iwan Fals tentang sekelompok polisi yang terlibat di dalam bisnis narkoba, atau lagunya Ananda Badudu tentang bangunlah misalnya gitulah, atau lagunya bertaut siapa ini namanya Nadine Amiza itu kan tentang Bunda gitu kan, hidupku berjalan seperti. Jadi itu sebenarnya satu istilah saja yang sudah banyak digunakan di dalam karya seni, di dalam bahkan Artinya tidak perlu dibesar-besarkan nggak perlu begitu. dibesar-besarkan. Ini Justru oke. Tapi dia Menarik ya. tapi garis ketersinggungannya Itu itu dia. sulit. Dia main di perasaan orang masalahnya. Karena nah, sebagian orang kan beda pendapat. Iya. Nah, itu bagaimana tuh? Nah, Dan kalau mau menyamakan jadi karena nggak ada pejabat, pakemnya kan kalau ya, Bang? kalau mau jadi pejabat publik dalam standar internasional itu dia harus punya toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, terhadap Ketimbang kita yang oposisi. lain. Dan toleransi Ketimbang pemerintah kita yang saat ini lain, rendah. gitu. Apakah toleransi pemerintah saat ini Menurut saya rendah? rendah dengan ada banyak kasus sangat rendah. penangkapan, Gimana, Kakak peretasan gitu. Ya, saya tidak tahu tapi secara data sih yang dikriminalisasi banyak juga sih. Banyak. Coba kita lihat kalau gitu. Iya, ini dia ada datanya nih. Jadi dari tahun 2019 hingga 2022 kan terjadi 316 kasus kriminalisasi Undang-Undang ITE dengan 332 korban. Ini data dari Amnesty International Indonesia. Artinya kalau berapa 316 tadi ya? Iya. Satu tahun 300, hampir setiap hari ada korban dalam satu tahun. Takut bentar lagi. sekali ya. Tapi itu bukan undang-undang ITE aja menurut saya. Undang-undang hukum Lebih pidana, banyak 1946 ya itu. itu juga Itu yang hukumannya paling berat. bahaya itu. Oke, Hukumannya berat. oke. Nah, gimana Kakak Abdur? Ada keresahan-keresahan Nah, nggak? itu kira-kira Bang, sebagai kita kan itu kan hak Iya. berpendapat, hak Iya. asasi manusia kita. Itu karena ketersinggungan, di satu sisi ketersinggungan ini tidak ada garis batas yang Iya. jelas, sebaiknya bagaimana masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran dan segala macamnya ini? Ada 3 hal itu biasanya yang penting ya. Pertama, kritik itu memang dimaksudkan untuk menyatakan pendapat dalam rangka kita menjadi bagian dari warga negara yang berpartisipasi secara aktif. Yang kedua, sebenarnya kita boleh dan punya hak untuk mengungkapkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, nepotisme, mengkritik politik dinasti gitu atau mengkritik pungutan liar dan seterusnya gitu. Yang ketiga adalah mengontrol jalannya kekuasaan atau memobilisasi orang untuk mengontrol jalannya kekuasaan, baik kekuasaan politik negara maupun kekuasaan ekonomi, misalnya korporasi besar gitu. Jadi dengan 3 tujuan itu sebenarnya kebebasan berpendapat sangat diperlukan. Tapi itu pada level negara. Baik. Pada level personal sebenarnya kan kita ingin berkembang sebagai pribadi. Kita ingin belajar ilmu pengetahuan. Enggak semua ilmu pengetahuan ada di misalnya kampus atau di sekolah. Kita ingin belajar piano anak saya belajar piano dari YouTube misalnya gitu, atau belajar ilmu pengetahuan yang lain. Jadi kebebasan untuk berekspresi, berpendapat, beroposisi, berkumpul, berserikat itu sebenarnya di ranah yang sangat personal itu penting untuk pengembangan diri manusia. Kalau ada negara yang tidak menginginkan itu dijamin, berarti negara itu justru tidak sedang mengembangkan manusia-manusianya gitu. Berat sekali. Nah, ini berat